Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi tempat ini. Di dalam majelis dari Majalisul Ilm, kita bersama-sama sembari merajut ukhuwah fillah wa billahi walillah, kita mendalami peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seseorang yang dia diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama di tengah-tengah kesibukannya, dia telah meraih kebaikan yang begitu banyak. Di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fabidzalika falyafrahu, huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah semata dan dengan rahmat darinya, hendaknya engkau semuanya bahagia. Itu yang terbaik yang telah engkau dapatkan. Semoga waktu yang kita luangkan di dalam kesempatan ini dicatat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi waktu terbaik yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pengajian yang berbahagia, dalam majelis kita di kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Adab dan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan tentunya jamaah yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, abi dan umi, mungkin kita ini berbeda-beda keadaannya. Ada di antara kita yang masih memiliki ayah dan ibu. Ada di antara kita yang telah ditinggal oleh ayah atau ditinggal oleh ibu, ataukah kedua-duanya. Namun pengetahuan kita tentang kewajiban sebagai anak kepada orang tua tidak berhenti walaupun tidak ada lagi orang tua kita. Dan lebih daripada itu, ketika kita mempelajari adab seorang anak kepada orang tuanya, hakikatnya kita mendidik anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Jadi bukan berarti kemudian saya sudah tidak ada lagi abi dan umi. Untuk apa belajar tentang birrul walidain? Tidak demikian jemaah. Karena kita punya anak. Dan anak kita ingin dia itu berbakti dengan kita. Dan kuncinya adalah kita berbakti dengan kedua orang tua kita. Walaupun itu telah tiada. Dan itu insya Allah akan kita bahas secara khusus di akhir dari majelis yang kita lalui nantinya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita bicara dengan birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Di sana banyak sekali keutamaan dan anjuran yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil contoh ayat-ayat yang mendasari hal ini. Pertama adalah ayat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya, dan dengan kedua orang tua kalian berbuatlah baik. Dalam ayat ini jamaah yang berbahagia, Allah sinkronkan atau gandengkan antara perintah yang paling mulia, yaitu perintah tauhid, dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa penting dan begitu berharga permasalahan ini, berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Di tempat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan Allah Azza wa Jalla
Jadikan itu semuanya bentuk bagian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita dulu ketika kita masih kecil, sehingga kita sudah sukses seperti ini. Kita dituntut bersyukur kepada kedua orang tua kita. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir." Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Wahai manusia, bersyukurlah kalian kepada aku, kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Perintah bersyukur kepada siapa? Allah. Kemudian Allah sambung di situ. Wali walidaik, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan kita semua tahu jamaah yang berbahagia, bentuk seorang itu bersyukur kepada Allah, dia bersyukur dengan orang yang dia telah berbuat baik kepada dirinya. Dan tidak ada yang seperti orang tua kita dalam memberikan kebaikan kepada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat ayat yang lain, kita akan dapatkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, adalah akhlak yang dimiliki oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam ayat 42 dan setelahnya, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat itu adalah ayat yang bercerita tentang sikap Nabi Ibrahim kepada sang ayah. Dalam keadaan sang ayah sebagai seorang kafir di kala itu. Tetapi bagaimana upaya Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tuanya. Dan bakti yang paling utama adalah mengajak orang tuanya berada di atas jalan kebaikan. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah kepada batu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan kepadamu apapun? Wahai ayahku, telah datang kepada aku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikuti aku, engkau akan mendapatkan petunjuk yang lurus. Wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Subhanallah. Ini menandakan kepada kita bahwa betapa mulianya birrul walidain. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kedengaran nggak nih? Kedengaran ya? Baik. Allahumma sayyiban nafi'an. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana baktinya beliau kepada sang ayah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Setelah sekian lama tertaut waktu, terpisahkan oleh ulah saudara-saudara tirinya, saudara-saudara seayah maksudnya. Kemudian di akhir cerita yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ketika setelah sekian lama terpisah, diangkatlah ayahnya, didudukkan di atas singgasananya. Kemudian mereka sujud kepada ayahnya. Saat itu sujud dibolehkan kepada manusia. Begitu juga jamaah yang berbahagia, apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk, fangdur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi kalau aku disuruh oleh Allah menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu?
sebagai anak yang berbakti kepada sang ayah, Nabi Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, beliau tidak mau mengecewakan sang ayah. Beliau tidak mau membawa emosinya. Masa anak mau dibunuh sama orang tuanya? Coba lihat para jamaah, bagaimana Nabi Ismail menjaga perasaan sang ayah. Sang ayah pasti akan sedih melihat anaknya disembelih. Saling menguatkan. Sehingga Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Lakukan apa yang kau diperintahkan, wahai ayahku. Engkau akan dapatkan aku dalam keadaan sabar. Luar biasa. Ini menandakan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah akhlak yang telah Allah Azza wa Jalla titipkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat lagi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, kita akan mendapatkan bahwa birrul walidain adalah wasiat Allah kepada semua keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Luqman ayat 15, 14 dan 15. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Allah mengatakan, "Wa wassaynal insan." Kami berikan wasiat kepada manusia. Kita semuanya jamaah, lelaki atau wanita, mungkin kita telah tiada orang tua kita, tapi kita ini masih manusia. Dan kita masuk dalam wasiat yang Allah telah wasiatkan kepada kita. Apa wasiatnya? Biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Perhatikan kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bagaimana ibu kita mengandung kita, kelelahan di atas kelelahan. Kemudian ibu kita menyusui kita kurang lebih 2 tahun. Baru kemudian Allah mengatakan, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Di dalam ayat yang lain dari surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Sama lafadznya, hanya ada tambahan ihsana. Wa wassaynal insan. Dan kami wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya dengan baik. Wasiat, kata para ulama, adalah al-amrul muakkadul mukarrar. Perkara yang ditekankan dan diulang-ulang, itu namanya wasiat. Beda kita nyuruh orang dengan kita memberikan wasiat. Demikian para jamaah, ayah kita sebelum wafat memberikan wasiat. Ini sesuatu yang sangat sakral. Ini Allah yang memberikan wasiat dengan kedua orang tua kita agar kita jaga. Baik, ini semuanya adalah beberapa hal yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak sekali jamaah. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain sebagai amalan yang paling utama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilaih?" Amalan apa yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waktiha." Salat pada waktunya. Summa ayyu, kata Ibnu Mas'ud, apa lagi? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam jalan Allah, baik dengan pedang, dengan tombak, ataukah dengan pulpen dan buku. Mempelajari ilmu agama Islam itu adalah rangkaian dari jihad fi sabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat di dalam hadis yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah tiket utama untuk meraih surga.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pada suatu hari Nabi SAW mengatakan amin, amin, amin. Sahabat di sampingnya heran. Ya Rasulullah, engkau mengatakan amin, 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 kenapa? Lalu beliau mengatakan, atani Jibril faqala. Datang kepada saya Jibril tadi. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, raghima anfu mri'in adrakathu walidayhi falam yudkhilhumal jannah. Celaka seorang yang dia memiliki kedua orang tua namun tidak membawa dirinya ke dalam surga dengan kedua orang tuanya itu. Dia abaikan. Dia tidak pedulikan kedua orang tuanya. Dan dia terluputkan dari sorga karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Celaka, kata Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam surga, tiket yang telah dipersiapkan adalah birrul walidain. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat lain disebutkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nimtu faraaituni fil jannah." Pernah aku tidur, aku bermimpi kalau diriku itu berada di dalam sorga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Aku mendengar di sorga itu suara orang yang sedang membaca. Fakultu, aku bertanya, man hadza? Suara siapa ini? Kata orang yang bersama dengan aku, hadza sautu Harithata ibni Nu'man. Ini suara Harithah ibnu Nu'man ya Rasulullah. Orangnya masih hidup di dunia, tapi suaranya terdengar oleh Nabi SAW di surga. Kemudian kata Nabi SAW ketika dijawab, dia adalah suaranya Harithah ibnu Nu'man. Qala kadzalikal bir, kadzalikal bir, wa kana abarran nas bi ummi. Itulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah hasilnya. Itulah hasilnya. Dan Harithah ibnu Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada sang ibu. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang menjadikan birrul walidain sebagai sesuatu yang istimewa pada dirinya. Baik, kita berpindah kepada yang lain. Di antara keutamaan birrul walidain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain sebagai sebab seorang dihindarkan dari malapetaka dan bencana yang menimpanya. Mungkin saya akan singkat kisahnya. Kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Sahih Al-Imam Muslim. Kisah 3 orang yang dia terjebak dalam gua ya. Para jamaah pasti pernah dengar kisah ini. Salah satunya bagaimana? Seorang yang dia itu biasa membawa pulang susu untuk sang ibu ya. Pas masuk, rupanya sang ibu telah tidur. Anak-anaknya menangis, tapi dia ingin ibunya ini yang pertama kali merasakan hasil dia di hari itu. Sehingga dia tidak bangunkan sang ibu. Sampai sang ibu bangun, dia berikan minuman. Setelah sang ibu minum, baru diberikan kepada anak-anaknya. Ya Rabb, seandainya engkau mengetahui bahwa apa yang aku lakukan ini ikhlas karenamu, lepaskanlah kami dari himpitan batu ini. Dan terlepas. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mungkin tidak sadar. Ketika kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita, berapa banyak musibah yang terhindarkan dari kita. Kita nggak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mungkin nggak tahu ya. Uang yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, sehingga mereka bisa tersenyum bahagia. Apa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, sehingga mereka bisa nyaman. Itu menjadi sebab Allah mudahkan usaha kita. Allah berikan kesehatan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini adalah bukti, subhanallah. Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, pernah Nabi SAW mengatakan,
Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'a a'dadin min ahli Yaman min Murad. Akan datang kepada kalian suatu saat nanti seorang lelaki yang namanya Uwais ibnu Amir. Kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Dia dari kabilah Murad di daerah Yaman Utara. Daerah Murad, ada kabilah namanya kabilah Murad. Dan dari daerah Qarn, makanya dinamakan Uwais Al-Qarni. Hadirin, kata Nabi SAW, kana bihi baras. Uwais Al-Qarni ini, dia punya penyakit baras. Baras itu penyakit apa ya? Penyakit kulit putih gitu. Penyakit kulit putih demikian. Dulu dia tuh punya penyakit putih. Baras. Tapi hadirin yang berbahagia, fabara'a minhu illa maudhi'u dirham. Ciri-cirinya sudah hilang bekas penyakit baros itu kecuali sebesar uang koin sedikit di tubuhnya. Lahu walidatun huwa biha bir. Dia adalah seorang yang memiliki sang ibu, dia sangat baik kepada ibundanya. Para ulama menyebutkan bahwa penyakit yang menyembuhkan, sebab yang menyembuhkan penyakit barosnya dia itu. Penyakit baros itu susah hilang, susah sembuh atau tidak? Susah sembuh. Hanya tersisa satu sebesar uang koin. Disebutkan oleh para ulama akibat berbaktinya beliau kepada sang ibundanya. Maka tidak salah kalau ada di antara kita sedang berada dalam suatu masalah, atau ada di antara kita yang diuji dengan sakit, kita ingat orang tua kita. Kita lihat apa yang mereka butuhkan. Mungkin saya ini harus dekat dengan orang tua saya. Kenapa jamaah? Karena keutamaannya demikian. Fala haula wala quwata illa billah. Baik, hadirin yang berbahagia, sisi lain dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan birrul walidain dan keridhaan orang tua adalah kunci utama keridhaan Allah kepada kita semuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Adabul Mufrad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhar rabbi fi ridhal walid. Dengan lafaz ini jamaah. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu dengan keridhaan ayah, orang tua. Dan kemurkaan Allah itu berbanding dengan kemurkaan orang tua. Kalau kita menyakiti ayah dan ibu kita sehingga dia itu murka kepada kita, maka hakikatnya kita telah membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang pengajian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab Allah memanjangkan umur kita. Sebab Allah memanjangkan umur kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih. Dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazidu fil umri illa al-birr." La yazidu fil umri illa al-birr. Tidak ada yang membuat umur kita itu panjang. Ya tentunya itu semuanya telah ditentukan oleh Allah ya. Namun kita berusaha. Tidak ada yang membuat umur seseorang itu panjang kecuali berbuat baiknya seseorang kepada kedua orang tuanya. Wala yaruddu qada'a illa du'a. Dan tidak ada yang akan merubah qada kecuali doa. Wa innar rajula la yuhramur rizqu bi khati'atin ya'maluha. Kadang seorang itu terhindarkan dari rizki yang semestinya datang ke dia karena kesalahan yang dia lakukan. Syahidnya adalah poin yang pertama. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur seseorang kecuali birrul walidain. Hadirin. Baik, kita berpindah kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain sebagai sebab ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah ada seorang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban."
Saya berbuat dosa ya Rasulullah. Kita semuanya pasti telah berbuat dosa. Inni asabtu dzamban. Aku melakukan dosa ya Rasulullah. Berikan kepada saya petunjuk untuk bertaubat. Kemudian Nabi SAW justru balik bertanya, hal laka min Kamu punya ibu? Orang ini mengatakan, la, tidak ada lagi ya Rasulullah. Saya tidak punya lagi ibu. Kemudian Nabi SAW balik bertanya, hal laka min khalah? Kamu punya kakak atau adik ibu? Khalah itu bibi dari ibu. Baik. Punya atau tidak? Orang ini mengatakan, ya, ada ya Rasulullah. Qala fabirrahuma. Berbaktilah kepada dia. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan pertama Nabi SAW kepada orang itu, tanya tentang siapa? Hah? Ibu. Punya ibu enggak? Kalau orang itu mengatakan, ya saya masih punya ibu, maka cara kamu akan diampuni oleh Allah dari dosa yang kamu lakukan, berbuat bakti kepada sang ibu. Tetapi ibundanya telah tiada. Diarahkan oleh Nabi SAW kepada sang bibi. Dan ini menandakan kepada kita hadirin, dan itu akan kita bahas nanti, bahwa saudari-saudari ibu kita kedudukannya seperti ibu kita di dalam bir dan bakti. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Baik. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian lelaki ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu alaihima faqataltuha fahal li min taubah." Ya Rasulullah, saya itu jatuh cinta kepada seorang wanita. Saya lamar dia, dia menolak. Kemudian dia dilamar oleh orang lain, dia terima. Karena saya cemburu sama dia ini, saya bunuh wanita itu. Apakah saya ada pintu untuk taubat? Jadi kalau yang pertama tadi tidak disebutkan dosanya. Kalau dalam riwayat Ibnu Abbas ini disebutkan dosanya membunuh seseorang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata beliau, hal ummuka hayyah? Ibumu masih hidup? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Tub ilallah. Kalau begitu tobat kepada Allah Azza wa Jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan kamu mendekatkan diri kepada Allah sebisa mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang ini pergi akhirnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menceritakan kisah ini kepada muridnya Atha ibnu Yasar, sang murid bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan pertama kali ibumu masih hidup? Kan tadi gitu ya pertanyaannya ya. Kenapa ya Rasul? Kenapa wahai Ibnu Abbas kok demikian pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, inni la a'lamu amalan ataqarrabu ila Allahi azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui amalan yang lebih utama dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada sang ibu. Subhanallah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita. Dan insya Allah kita semua tahu ya, hanya saja kadang motivasinya itu naik turun. Kadang kita muncul ego terhadap diri kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, sehingga kita abaikan orang tua kita. Padahal sederet keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, kalau bukan karena jasa kedua orang tua kita, kita tidak akan ada di muka bumi ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoret segala bentuk
balasan kebaikan kepada orang tua untuk menjadi impas. La yajzi walidun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayatiqahu fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak bisa seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kita mau bangunin rumah yang megah kepada ayah ibu kita, nggak impas. Nggak impas. Kita mau beliin mobil yang semewah apapun, nggak sebanding dengan apa yang dia lakukan untuk kita. Kita mau kirim uang sebulan sekian miliar, tidak akan impas. Dan mungkin kita nggak mampu. Hadirin yang berbahagia. Makanya Nabi mengatakan, la yajzi walidun walidah. Tidak bisa seorang anak membalas pengorbanan orang tua. Caranya hanyalah kita menjadi anak yang berbakti. Namun Nabi SAW membuat pengecualian satu. Namun saat ini tidak ada. Kecuali kalau orang tuamu dalam keadaan budak, kemudian engkau beli orang tuamu itu, engkau bebaskan. Baru impas. Karena keberbudakan hakikatnya adalah ikatan yang paling rendah. Kalau ayah seseorang itu dia statusnya budak, beli. Lalu kita bebaskan. Baru itulah impas di dalam pengorbanan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Baik hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini beberapa keutamaan yang bisa kita sebutkan terkait dengan birrul walidain. Namun hadirin yang berbahagia, kita perlu mengetahui adab etika dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana sih seorang itu berbakti kepada kedua orang tua kita? Dengan cara bagaimana sih? Kadang seorang salah dalam mempraktekkan. Sehingga yang terjadi adalah kebalik. Dia ingin berbakti, malah menyusahkan kedua orang tua kita. Baik, mari kita pelajari satu persatu bagaimana konsep syariat di dalam mengajarkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita berseri wajah kita. Kita menampakkan keceriaan wajah. Kita tidak menampakkan wajah yang sewot kepada kedua orang tua kita. Dan kita berlemah lembut kepada kedua orang tua kita. Ini adalah hal yang pertama. Bagus untuk dicatat. Kita memberikan wajah yang berseri kepada kedua orang tua kita. Kita tidak menampakkan wajah cemberut di hadapan kedua orang tua kita. Kita tidak mengatakan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kita. Baik, ini adalah poin yang pertama. Kadang jamaah yang berbahagia, kita tidak sadar mengatakan sesuatu kepada kedua orang tua kita yang menyakitkan hati mereka berdua. Padahal di dalam Islam itu dilarang. Al-Quranul Karim telah berkata di dalam surat Isra ayat 23 yang tadi kita baca. Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu, uff. Mungkin kalau kita orang Indonesia, uff itu apa sih maksudnya? Orang Arab kalau mereka lagi nggak suka itu uff gitu. Ngelengos gitu ya bahasa kitanya ya. Betul Pak ya? Pak itu ya. Artinya wajah kita cemberut. Ya tahulah, kita pasti tahu. Jangan kita itu mengatakan kepada kedua orang tua kita, uff. Ucapan yang menandakan kita tuh nggak puas dengan apa yang dikatakan orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan kita hardik kedua orang tua kita. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, wa hadza adna maratibil adza. Ini tingkatan upaya menyakiti orang tua yang paling rendah. Nabbahahu bihi ala masiwah. Isyarat bahwa yang di atas itu lebih parah. Kita mengatakan, itu nggak boleh. Apalagi di atas itu. Kita bilang kamu. Kita katakan kepada orang tua kita, dasar ini dan itu. Walaupun hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sedang marah, kontrollah emosi kita dengan orang tua kita. Tidak bisa disamakan. Isyarat kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa kita tidak boleh melakukan upaya yang menyakiti orang tua kita dengan kata-kata ataupun perbuatan sebesar dan sekecil apapun.
Tidak boleh. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak difahami kemudian, oh boleh, enggak boleh, kalau yang lain boleh. Tidak. Kata Imam As-Sa'di tadi, isyarat bahwa apa saja yang menyakiti kedua orang tua kita itu tidak boleh. Pilih kata-kata yang baik. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya musyrik loh. Ayahnya musyrik. Ayahnya ngancam-ngancam Nabi Ibrahim. Tapi coba di dalam berbicara dan memilih kata-kata kepada sang ayah, ya abati, ya abati, ya abati. Silahkan dibuka di dalam kamus lughah. Kata-kata ayah itu asalnya abun. Tetapi orang Arab itu mereka punya panggilan kesayangan. Ya kayak kita ya, kalau kita manggil orang tua kita ayah, itu kan standar ya Pak ya. Ya antum semua ya. Tapi kalau kita ingin hormat sedikit, apa kita tambah? Ada nggak di atas ayah yang lebih sopan? Ayahanda, Pak. Ayahanda. Tapi panjang kali mungkin ya panggil ayahanda. Panggilan keistimewaanlah para jamaah yang terbaik. Ya abati. Nabi Ibrahim mengatakan ya abati, ya abati. Sopannya luar biasa. Ini dia hadirin yang dimuliakan Allah yang harus kita contoh. Pilih kata-kata yang bagus di dalam telepon, ataukah di dalam tulisan surat, atau ketika khitab kita dengan orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, terkhusus mungkin antum yang saat ini sudah memiliki anak dan masih memiliki orang tua yang hidup. Bukan berarti ketika kita udah punya anak, kita bebas ngomong apa aja dengan orang tua kita. Kita harus lebih perhatian. Karena semua yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, itu akan menjadi sesuatu yang dilakukan anak kita kepada kita. Kama tadin tudan, wal jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Dan para ulama mengatakan ini sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Seorang yang dia berbakti kepada ayahnya, anaknya akan berbakti kepada dirinya. Seorang yang dia berbakti kepada ibundanya, anaknya akan berbakti kepada ibunya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini adalah poin pertama yang penting, adab kita kepada kedua orang tua kita. Baik, kita akan pindah kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, adab kita berbakti kepada kedua orang tua adalah mengingatkan mereka dengan kebaikan dan mendahulukan, memprioritaskan nasihat kepada mereka lebih daripada selainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita memiliki orang tua yang sudah mengenal sunnah. Antum yang masih muda, atau adik-adik yang masih kecil, yang kebetulan datang ke majelis ini, ataukah ke majelis ilmu-ilmu yang lain, dengan ayah yang sudah mengenal sunnah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bagi seorang yang kebetulan diuji oleh Allah dengan ayah yang mungkin berbeda pemahamannya, kita memiliki PR dan tugas utama lebih dari yang lainnya untuk mengajak orang tua kita bersama dengan kita dalam kebaikan. Dan kita tidak boleh mengabaikan hal ini jamaah. Beragam upaya harus kita tempuh untuk mendapatkan hidayah untuk kedua orang tua kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh ayahandanya. Beliau berada dalam kandungan sang ibu. Diasuh oleh sang kakek Abdul Muttalib. Kemudian wafat, diasuh oleh pamannya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya semangat di dalam mengajarkan dan mengajak sang paman kepada syariat dan agama Islam. Luar biasa. Kita tidak boleh membiarkan orang tua kita berada dalam kemaksiatan. Kita harus mengajak dia. Apalagi maaf, tatkala kemaksiatannya itu berkaitan dengan perkara akidah. Seandainya, semoga Allah tidak menentukan demikian, seandainya terjadi ayah kita wafat di atas kesyirikan, na'udzubillah, kita tidak akan bertemu dengan beliau kelak di surga. Seandainya kita dimasukkan dalam surganya Allah.
Maka kita harus ada usaha. Bagaimana ayah kita itu mau mengenal kebenaran. Dengan beragam cara. Jangan kita hanya fokus dengan istri dan anak-anak kita. Benar, itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi orang tua kita, kewajiban kita kepada beliau berdua adalah mengajak dan mengenalkan mereka kepada agama yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim. Kita ulang kembali dalam momen ini. Bagaimana beliau sangat berusaha dengan maksimal mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam. Namun hadirin, perlu kita ketahui beberapa hal. Pertama, kita menasehati dan mengajak orang tua kita itu tidak sama seperti kita dengan mengajak orang lain. Sebagian orang kadang samakan. Ya, ngingatin orang tua kayak dia ngingatin anaknya. Ngingatin ayah dan ibunya kayak dia ngingatin temannya atau istrinya. Nggak bisa. Suatu hal yang wajar, sang ayah itu pasti memiliki jiwa keemosionalan yang lebih daripada sang anak. Ada sifat gengsi dari seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Itu hal yang wajar. Makanya Nabi Ibrahim ketika menasihati sang ayah, dicari kata-kata yang lembut, dicari ibarah-ibarah yang sopan, diulang-ulang terus. Ketika ditolak oleh sang ayah, beliau tidak mundur, beliau berusaha lagi. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abadi. Kemudian sang ayah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya abati, Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang ayah, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahku, aku takut engkau disiksa oleh Allah, engkau menjadi penolong bagi orang-orang, bagi syaitan. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi Ibrahim untuk berhenti. Kata sang ayah, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Ayah Nabi Ibrahim membantah. Kamu benci dengan Tuhan-Tuhan saya wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan lempar kamu, tinggalkan aku. Kalau kamu tidak mau berhenti dari ajakan-ajakan kamu itu, udah pergi. Seorang anak kadang yang terbawa emosi, ya udah kita suruh pergi, pergi aja. Alhamdulillah, syukurlah. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Qala salamun alaik. Wahai ayahku, keselamatan untukmu. Coba lihat. Artinya jamaah, ini adalah isyarat dari Allah kepada kita. Ngajak orang tua itu nggak sekali ajak mau. Qala salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Innahu kana bi hafiya. Allah, Rabbku itu selalu membantu dan mendengarkan permintaan aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Diceritakan oleh Allah untuk kita semuanya. Kadang kita harus keluar uang, mengajak orang tua kita dalam kebaikan, keluarkan. Dan itu sedikit, anta wa maluk di abik. Uangmu dan dirimu itu milik orang tuamu. Bagaimana kalau itu semuanya adalah upaya untuk mengajak orang tua kita menuju agama Allah yang benar? Baik, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, adab yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kepada sang ayah atau sang ibu, dia dituntut untuk berkata dengan kata-kata yang lembut. Ini secara khusus. Kalau yang pertama tadi adalah secara umum. Kita tidak boleh menghardik, tidak boleh mengatakan dengan kata-kata yang keras, tidak boleh menyakiti. Kalau yang ini, yang ketiga adalah kita berusaha untuk berkata dengan kata-kata yang lembut. Baik, ada yang menulis nggak ini? Ada ya? Masya Allah. Jadi yang ketiga adalah kita berusaha berkata dengan kata-kata yang lembut. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang tadi kita baca, Allah mengatakan wa kullahuma qaulan karima. Katakan kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang baik. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bilafzin yuhibbani, dengan lafaz yang kedua orang tua kita itu suka.
Apa yang suka kedua orang tua kita? Kita pakai lafaz-lafaz itu. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ta'addab wa talattaf bi kalamin layyinin hasan. Kamu katakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang beradab, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut. Yaladzu ala qulubihima, yang akan menyentuh hati kedua orang tuamu. Kita ini ngajak orang tua kita. Kita berinteraksi dengan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Wa tatma'innu bihi nufusuhuma. Kita mengatakan kata-kata yang membuat orang tua kita itu merasa tenang. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal awaidi wal azman. Benar, dan itu berbeda sesuai dengan keadaan-keadaan. Mungkin antum di sini ya, di daerah Jakarta di sini misalnya, ada kata-kata khusus, atau mungkin kita terbiasa berinteraksi dengan orang tua dengan bahasa daerah, pakai bahasa daerah. Atau orang tua kita misalnya jauh di sana, mentang-mentang kita tinggal di Jakarta, kita pulang sana pakai bahasa Jakarta, yang orang tua kita nggak paham. Kan banyak ya orang tua kita yang memang nggak tahu bahasa Indonesia. Jangan sok kemudian kita sudah pandai, sudah bergaul, sudah bergaya ini dan itu, lalu kemudian kita berkata kepada kedua orang tua kita seakan-akan kita ini hebat. Nggak ada apa-apanya kita di hadapan orang tua kita. Kata-kata dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik, dan ini tentunya berbeda dalam situasi dan kondisi yang ada. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau waktunya panjang, kita akan kupas apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari khitab yang ada di dalam surat Maryam itu. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, sebagai isyarat, nanti antum bisa melihat sudah diterjemahkan kitab itu, beliau mengeluarkan faidah yang sangat banyak, terkhusus di dalam khitab seorang anak kepada orang tua. Dalam surat Maryam itu sangat lengkap jamaah yang dimuliakan Allah. Saya persilahkan antum semuanya untuk bisa membaca keterangan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, kita akan pindah kepada adab yang keempat. Bagaimana seorang anak kepada orang tua adalah tidak memulai dalam berbicara, apalagi memotong pembicaraan orang tua. Ini tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kisah ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi pernah Nabi SAW itu bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya ini seperti kuis. Beliau mengatakan, inna minasyajarati syajaratun tushbihul muslim. Jadi ada di dalam pohon di Jaziratul Arab, pohon yang mirip seorang muslim. Dalam manfaatnya, dalam kebaikannya, dalam segala-galanya. Siapa itu? Apa itu? Pohon apa itu? Kata Nabi SAW kepada para sahabat. Mereka yang ada di kala itu, majlisnya adalah orang-orang tua. Kebetulan nyelinap di situ anak muda yang bernama Abdullah bin Umar yang menceritakan kejadian ini. Para sahabat yang mereka itu senior di situ, dia mengatakan pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Gak ada yang betul. Sedangkan Ibnu Umar di dalam hatinya itu terbetik pohon korma. Tapi beliau tidak mau mengatakannya. Kenapa? Karena ada yang lebih tua. Sampai Nabi akhirnya mengatakan itu adalah pohon kurma. Ketika selesai Ibnu Umar pulang melapor kepada ayahnya, Umar Ibnul Khattab. Umar mengatakan, kenapa kamu tidak bilang kepada Nabi SAW? Beliau mengatakan ada orang-orang yang lebih tua. Jamaah yang berbahagia, adab anak kecil kepada yang lebih tua. Terus gimana kalau dengan orang tua? Terus gimana kalau dengan orang tua? Dengan orang yang lebih tua saja, kita tidak dibenarkan untuk memulai dalam pembicaraan. Walaupun kita usia kita kecil dan pintar mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah adab yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Biarkan orang tua kita itu berbicara, kita dengar. Walaupun bosan kuping kita. Tidak perlu kita tampakkan kalau kita tetap kita dengarkan, kita perhatikan orang tua kita.
Biarkan dia bercerita, mungkin lama dia tidak ketemu dengan kita. Dia ingin bercerita apa yang ada di rumahnya. Biarkan dia bercerita. Kita dengar sebagai seorang pendengar yang setia. Dan kita jadikan itu semuanya sebagai bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini orang tua jamaah yang berbahagia. Dan kadang mereka itu senang kita mendengar ucapannya. Jangan kemudian kita potong, kita ini, kita itu, kita interupsi. Ini adalah adab yang tidak baik. Baik, ini yang keempat. Yang kelima jamaah yang berbahagia. Adab seorang anak kepada orang tuanya adalah dia tidak dianjurkan untuk memandang orang tuanya dengan pandangan-pandangan tajam. Artinya bagaimana? Bahasa kitanya, tidak boleh dia melototin orang tuanya gitu. Dilatin. Mungkin karena kita bosan atau apa begitu. Dari mana sisi pendalilan adab ini hadirin yang berbahagia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya beliau bermajlis dengan para sahabat, ya, mereka para sahabat itu tidak ada yang berani untuk beradu pandangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'ziman lah, karena mereka menghormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kalau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menceritakan apa saja, mereka itu tunduk, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung, tenang, hanyut dalam perkara yang ada dalam pikiran mereka, mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga demikian hadirin kepada orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimanzilatil ab, kedudukan beliau adalah ayah dari para sahabat dan ayah dari umatnya. Maka kita dengan orang tua kita itu juga sama. Oleh karena itu, sahabat atau tabi'in yang mulia Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma barra walidahu man syadda tarfa ilaihi. Tidak dianggap seorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya kalau dia itu menatap pandangan orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Itu tidak berbakti. Kata Urwah ibnu Zubair radhiyallahu an, dia belum dianggap sebagai seorang yang berbakti. Baik, ini yang kelima. Yang keenam jamaah yang berbahagia, kita dituntut untuk mendahulukan makanan, minuman, dan hal-hal yang lain kepada kedua orang tua kita dibandingkan dengan yang lain. Dan dalil dalam hal ini adalah apa yang sudah kita singgung tadi. Kisah sahabat atau seseorang dari Bani Israel yang mereka terjebak dalam gua. Sehingga mereka membawa susu, menceritakan amalan-amalan salih mereka, mereka bawa susu, dan mereka tidak memprioritaskan kepada kedua orang tuanya walaupun kepada anak-anaknya. Dan ini adalah hal yang penting hadirin yang dimuliakan Allah. Mana yang lebih diutamakan? Seorang berinfak kepada istri atau anak-anaknya versus orang tuanya. Tentunya jamaah yang berbahagia, kalau kita bisa mengcover semuanya, itu lebih bagus. Itu tidak ada lagi permasalahan. Demikian barangkali. Nah, kita punya kelebihan harta, kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Kita juga berikan kepada orang tua kita. Namun dalam kondisi hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus memilih. Kita harus memilih. Maka jelas orang tua kita harus kita prioritaskan. Benar, banyak kasus yang terjadi yang dibahas oleh para ulama, terkhusus ketika sang suami mengajak ayah ibunya tinggal di rumahnya, ya atau tidak? Baik. Si suami, ini bagi para ibu-ibu barangkali, mengajak ayahnya atau ibunya tinggal satu rumah dengannya. Ayah, ibunya, si suami diajak tinggal satu rumah dengan istrinya dan anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentunya kita sebagai seorang suami atau sebagai ayah dari anak-anak kita, kita harus pandai dalam mengatur suasana. Tetap prioritas utama adalah ayah dan ibu kita. Itu tetap. Namun, ketika terjadi konflik barangkali, biasanya nih antara siapa dan siapa nih? Hah? Antara istri kita dan ibu kandung kita, ibu kandung suami. Biasanya seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kita menjadilah orang yang jeli, orang yang cermat dalam memahami situasi. Ada yang bela istrinya,
Pindahin aja. Akhirnya diboyonglah ibunya kemana? Baik hadirin yang dimuliakan Allah, bisa jadi kurang tepat ketika seorang dia membela ibunya, lalu menelantarkan istrinya. Udah, kamu pulang dulu ke orang tuamu sana. Berapa lama? Ya, sampai waktu yang tidak tertentu. Sampai ibu saya meninggal. Dia mengabaikan istrinya. Ini juga keliru hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi dia bagaimana menempatkan situasi itu dalam keadaan baik. Dia cari solusi sebaik mungkin dan tentunya ini kasus yang bersifat kondisional. Tidak bisa kita ambil hukum tertentu dalam hal ini. Tetapi jangan sampai apapun pilihan yang kita lakukan menggores hati ibu kita atau ayah kita sehingga mereka merasa kalau kita menyakiti dirinya. Itu yang paling penting. Baik, ini adalah perkara yang dibahas oleh para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, permasalahan yang ketujuh dari adab seorang anak kepada orang tuanya adalah tidak memberitahukan kepada ayah ibu kita sesuatu yang mungkin akan menyedihkan keduanya. Dan ini diambil dari kisah tadi itu, kisah seorang anak yang dia itu tidak mau membangunkan ibunya. Wah, anak-anak saya nangis nih. Udah kita bangunin ibu kita aja biar minum susu, habis itu kita kasih anak-anak kita. Tidak, udah dibiarkan tidur. Kita juga demikian dong jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa mendengarkan info atau hal yang berkaitan dengan orang tua kita, jangan kita kemudian memberitahu kepada orang tua kita, kemudian membuat kedua orang tua kita kaget. Itu tidak boleh. Dan kita tentunya harus menjadi seorang yang pandai dalam mengkondisikan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah adab yang telah dijalankan atau dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini. Adab yang terakhir, hadirin, yang bisa kita bahas biidznillah azza wa jalla adalah perkara yang penting di sini. Yaitu kita tidak boleh membantah kedua orang tua kita tatkala mereka berdua mencela kita. Itu adab yang penting. Karena kadang kita terbawa emosi ya, kita jawab juga. Gimana lah, yang penting walaupun nggak menang kali seri. La haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah di sini. Ya. Kisah ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuruh anaknya untuk memanggil Ahlus Suffah makan di rumahnya. Perhatikan kisah ini para jamaah, kisahnya unik sekali. Kebetulan nama anaknya yang disuruh memanggil Ahlus Suffah, jadi istilahnya Abu Bakar As-Siddiq ini akan membuat acara makan-makan di rumahnya. Dah, wahai kamu Abdurrahman, kamu ke masjid, panggil Ahlus Suffah. Mereka itu suruh makan ke sini. Tetapi kalau bisa 2 orang atau 3 orang aja. Makanannya sedikit. Baik. Pergilah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kepada Ahlus Suffah undangan. Rupanya yang dibawa ke rumah itu bukan 2, 3, 4 orang, 10 orang dibawa. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an marah kepada anaknya ini. Kemudian dia mengatakan dan memarahin anaknya, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Terus, ya Ghunfar, dikatakan oleh sang ayah kepada anaknya demikian. Sang anak tidak menjawab. Beliau menahan dan tidak menjawab. Beliau tidak menjawab atas apa yang telah dikatakan oleh sang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kejadian ini, sehingga Nabi SAW mengatakan, ayo makan dengan barakah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka akhirnya makan dalam keadaan nasinya hanya untuk 2 dan 3 orang porsi, namun makanan itu tumbuh dan bertambah dari bawah piring. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu bukan syahid yang kita akan bahas. Tetapi kita melihat adab anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak membantah. Ayahnya jadda'a wa sabba, dalam riwayat dikatakan demikian. Jadda'a wa sab, dia celah, dia marahin, beliau diam saja. Beliau diam saja dan tidak membantah. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kadang ya ketika kita itu menampakkan kita nggak bantah, tapi wajah kita itu kayak nggak terima, orang tua kita itu sudah marah. Baik, di dalam majelis kita
siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menutup pembahasan kita dengan permasalahan penting, yaitu tatkala ayah dan ibu kita telah tiada, apakah kemudian kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita itu telah berhenti? Ataukah masih ada cara-cara untuk kita bisa berbakti? Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak sedikit kita mengetahui adab-adab seperti ini setelah orang tua kita itu telah tiada. Apakah berarti kemudian udah berhenti, nggak ada lagi solusi untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawabannya, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada. Dan di sana sangat banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh seseorang anak kepada orang tuanya setelah orang tuanya itu telah tiada. Baik, akan saya sebutkan satu persatu sesuai dengan waktu yang masih tersisa. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah mendoakan kedua orang tua kita dengan doa-doa yang baik. Insya Allah kita itu sudah hafal doanya ya. Barangkali jamaah, di dalam ayat Al-Quran Allah telah mengajarkan, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengajarkan doanya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ini juga adalah doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengajarkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara, kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, berikanlah rahmat kepada kedua orang tua saya sebagaimana keduanya telah mendidik saya di waktu kecil. Jamaah, doa untuk kedua orang tua kita yang telah tiada akan sampai. Kita tidak tahu, hadirin, apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita ketika beliau hidup. Mungkin ada dosa, wallahu alam bisawab, yang menjadikan orang tua kita disiksa oleh Allah di alam kubur. Namun itu semuanya akan teringankan dengan doa dan ampunan kita sebagai sang anak. Maka jangan doanya selalu, ya Allah kayakanlah saya, kayakanlah istri saya, anak-anak saya. Orang tua kita, masukkan list doa untuk orang tua kita dalam setiap waktu mustajab yang kita bisa lakukan. Barangkali itu akan menjadikan orang tua kita berada di alam kubur dalam keadaan tenang. Ketika manusia dia meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dilakukan oleh seorang anak ketika ayahnya telah tiada adalah dia membayar hutang yang dimiliki kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah ini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita ya. Kalau ada yang wafat, sang anak pasti akan menginfokan bagi yang memiliki hutang, piutang kepada orang tua yang telah wafat, tolong menghubungi kami. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang penting. Seorang yang dia itu wafat, itu kan ada 4 hal yang perlu untuk kita perhatikan dari hartanya sebelum dibagi warisan. Pertama adalah urusan jenazah. Baik, kafan, membeli kain kafan, dan lain sebagainya lah macam-macam. Kalau ini sudah, yang kedua adalah hutang. Hutang yang kedua, antara dia dengan Allah atau antara dia dengan kawannya. Tidak sedikit orang yang tidak memahami hal ini, tidak mau peduli dengan hutang orang tuanya. Itu kan urusan ayah gua, anak saya. Biar dia yang tanggung, ini kan warisan, ini sudah menjadi hak saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bukan adab yang baik. Kita membiarkan orang tua kita tergantung dengan hutangnya. Hutang, beresin semuanya. Termasuk dalam kategori hutang wasiat. Wasiat urutannya ketiga. Penyelenggaraan jenazah dari uang orang tua kita ya. Habis itu kemudian hutang. Yang ketiga adalah wasiat. Kadang orang tua kita sering gitu ya jamaah ya. Nah, kalau saya wafat, kalau bisa ada tanah sedikit untuk wakaf, masjid kah, pengajian kah, atau apa yang lainnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Keadaan seperti ini mendorong kita semuanya untuk memperhatikan. Wasiat itu wajib untuk dijalankan dan itu dikeluarkan dari warisan yang dimiliki orang tua kita. Walaupun batasnya maksimal adalah sepertiga. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan amanah orang tua kita ya. Malah sebenarnya kalau orang tua kita mungkin di masa hidupnya tidak sempat untuk wakaf dalam kebaikan, apa salahnya kita itu bersedekah untuk orang tua kita? Apa yang itu membawa kebaikan? Apa yang kita punya? Walaupun kecil, Ustaz nggak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Sedekahkan, wakafkan dengan niat orang tua kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita jaga kehormatan orang tua kita. Tidak kita kotori apa yang telah dibangun oleh orang tua kita, kita pertahankan. Baik itu adalah potensi-potensi amal jariah kebaikan akhirat ataupun hal-hal yang lain dari kehormatan. Orang tua kita maaf sebagai seorang yang terpandang di kaumnya. Kita sebagai anaknya jatuhin kedudukan orang tua kita. Tidak menjaga adab yang sebelumnya dijaga oleh orang tua kita. Ini hal yang tidak baik. Termasuk jamaah yang dimuliakan Allah, kita menjalin hubungan kepada mereka yang dekat dengan orang tua kita. Siapa yang dekat dengan ayah ibu kita? Ayo kita jalin silaturahmi. Kita kunjungi mereka. Dan pernah jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketemu dengan seseorang di jalan. Orang ini orang Badui ya, orang pedalaman gitu. Kaget temannya Abdullah bin Umar ketika ketemu dengan orang ini dinaikkan di atas tunggangan Ibnu Umar. Kemudian orang ini diberikan imamah yang ada di atas kepala Ibnu Umar, dipakaikan kepada orang itu. Orang Arab itu kalau kasih antum imamah, itu tandanya dia memang betul-betul menghormat kepada antum. Nah, kehormatan mereka itu di imamah. Mungkin antum yang sering komunikasi dengan mereka demikian. Jahi indak, kalau udah lempar imamah itu artinya ini harga mati saya nih. Diberikan imamah Ibnu Umar kepada orang Badui ini. Orang heran semuanya. Ibnu Umar berjalan dengan kakinya. Abdullah bin Dinar yang melihat kejadian ini bertanya kepada Ibnu Umar, kenapa kok dia kamu seperti itu, wahai Ibnu Umar? Aslahakallah. Kata Ibnu Umar, ketahuilah bahwasanya dia adalah anak dari ayah yang ayahnya itu dekat dengan orang tua saya. Ayah dia dan ayah saya itu kawan dekat. Ayah dia dan ayah saya kawan dekat. Disitulah dimuliakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari majelis kita di siang hari ini adalah sebisa mungkin kita menjadikan orang tua kita itu nyaman dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Setelah mereka tiada, kita doakan terus di setiap waktu mustajab. Dan kita menjadi anak yang salih, yang mendoakan kedua orang tua. Itu adalah perniagaan yang tiada terhingga seorang ayah kepada sang anak. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada majelis siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga majelis yang hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jal, dan apa yang kita dapatkan membawa keberkahan dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Saya ucapkan kepada pengurus majelis taklim apa? Asyakirin. Semoga majelis taklim ini berkembang terus dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga kepada para jamaah semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.